Kita nyanyikan sama-sama lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Ibadah ini dengan doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah kemurahan-Mu, untuk kebaikan-Mu yang masih boleh kami rasakan seberapa kami yang berkumpul di tempat ini untuk memulai ibadah kaum muda dan remaja. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami yang hadir di tempat ini, juga mereka yang menyaksikan secara streaming. Tuhan, kiranya Engkau berhadir juga di tempat dimanapun berada.
dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu memberkati kami semua dari awal ibadah ini sampai akhirnya, sehingga kami boleh pulang ke rumah menerima berkat yang dari Engkau, berkat firman terutama yang mengubahkan kehidupan kaum muda dan remaja yang ada di tempat ini. Ibadah ini dari awal sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kalau masih ada roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kuasa kegelapan yang hendak mengganggu konsentrasi kami sepanjang ibadah ini, kami mau usirkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau mulai ibadah sore hari ini. Amin. Apa kabar semuanya? Kaum muda remaja ada di tempat ini? Ya. Kita percaya kalau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Percaya ya? Oke, yang percaya katakan amin. Amin, ya. Oke, coba ya. Ini pengalaman pertama bagi saya untuk berada di kebaktian kaum muda dan remaja di tempat ini. Oke, kita menyanyikan lagu selanjutnya, Tuhan Yesus baik ya. Kita sebaiknya bangkit berdiri ya supaya lebih semangat. Kita nyanyikan lagu Tuhan Yesus baik. Mungkin bisa bertepuk tangan juga ya, supaya lebih semangat. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, silakan duduk semuanya. Ya. Apa kita percaya kalau Tuhan Yesus baik? Amin. Oke. Mungkin kalau kita semua tadi saya tanya, apa tuh percaya kalau Tuhan Yesus baik? Semua bilang amin. Mungkin ada di sini mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya berikan waktu dan tempat. Mungkin ketua kaum mudanya. Tidak ada. Tante Mission? Tidak ada? Ya, mungkin karena saya yang membuka, mungkin saya sedikit yang sharing sedikit ya dengan kamu muda remaja di tempat ini. Kalau tadi kita nyanyikan Bapak Engkau Sungguh Baik, saya merasakan secara pribadi kalau Tuhan itu benar-benar menjadi
Bapa yang baik, bukan cuma kalau mungkin kita kadang gampang ya ngomong, oh iya Bapak engkau sungguh baik. Kalau saya pribadi saya boleh merasakan itu karena saya sharing sedikit. Kalau semenjak saya ya usia remaja ABG, oleh kemurahan Tuhan saya boleh tumbuh dalam keluarga yang broken home ya. Jadi saya tidak tumbuh dengan keluarga yang komplit, ayah ibu gitu, enggak. Jadi saya banyaknya bertumbuh itu dengan ibu saya, karena ayah saya ya pergi, pokoknya bukan tumbuh di keluarga yang komplit gitu. Dan saya boleh merasakan melalui pengalaman itu kalau Tuhan itu benar-benar menjadi Bapa yang baik dalam kehidupan saya. Mungkin Bapa di dunia bisa mengecewakan kita, bisa meninggalkan kita ya, tidak mengerti kita, tapi saya boleh merasakan kalau saya ada sampai saat ini, saya boleh berdiri dan boleh tetap mengenal Tuhan, melayani Tuhan, saya boleh merasakan itu kebaikan Tuhan yang menjadi Bapa dalam kehidupan saya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lainnya yang mau bersaksi? Tidak ada ya, mungkin minggu depan ya, bisa dipersiapkan kesaksiannya ya. Oke, kita mau siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Betapa Oh Tuhan Firman-Mu Agung. Firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari persembahan boleh dijalankan. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung memancarkan kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku jaga
seberapa kami yang ada di sini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menyiapkan hati kami, Tuhan berikan tanah hati kami yang baik Tuhan untuk menerima firman-Mu. Juga Tuhan mau memakai saya Tuhan menjadi saluran dari firman-Mu ini Tuhan. Saya penuh dengan kekurangan, tapi Tuhan saja yang memampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan nama-Mu diberkati, dipermuliakan, dipuji-puji di dalam gereja ini, di dalam kebaktian kaum muda ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Ya. Pada semua yang hadir di kebaktian ini, kaum remaja, kaum muda, juga pekerja, saya ucapkan shalom. Ya. Juga yang menyaksikan lewat streaming ya, saya ucapkan shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Bagi yang masih belum kenal, nama saya nama saya Ko Sony atau Pak Sony, terserah. Saya biasanya main biola kalau hari Minggu di pojok sana ya. Nah, kali ini saya diberi kepercayaan untuk membawakan renungan. Ya, saya itu tidak pernah sekolah Alkitab atau tidak pernah kuliah teologi seperti Pak Hari atau Kak Daud, Kak Olpi ya. Tapi saya dari dulu, dari sejak kecil, sejak sekolah minggu saya sudah mendengarkan firman. Bahkan sejak lahir saya sudah dalam keluarga Kristen gitu ya. Saya minta tolong di sini yang sejak lahir keluarganya sudah Kristen, angkat tangan. Oh, hampir semua ya. Oh, tapi ya, oke, terima kasih. Lahir di keluarga Kristen itu menurut saya suatu anugerah ya. Karena sejak kecil kita itu sudah terekspos dengan firman Tuhan gitu. Paling enggak itu setahun sekali gitu kita pasti dibawa ke kebaktian Natal gitu, kita bisa mendengarkan firman. Tapi di sisi lain kalau lahir di keluarga Kristen itu biasanya kurang menghargai firman gitu. Kita kalau ke gereja, kalau mendengarkan firman itu biasanya bosen, biasanya ngantuk, biasanya main HP gitu ya. Itu juga yang saya alami gitu. Karena sejak kecil saya mendengarkan ya kayak gitulah firmannya itu. Pikir saya tuh gitu. Saya tuh tidak mengerti bahwa firman Tuhan itu sangat berguna. Jadi bisa menyatakan kesalahan, bisa memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Tapi yang lebih penting lagi dari itu adalah Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, gitu ya. Nah, kalau saya tanya di sini, siapa yang percaya Injil pasti semua bilangnya percaya. Tapi kalau ditanya Injil itu apa sih? Mungkin masih banyak yang bingung gitu. Ya ini padahal ini pertanyaan yang sangat penting yang harus kita tanyakan pada diri sendiri gitu ya. Injil itu apa? Terus kenapa kita perlu Injil? Sudahkah saya selamat? Itu perlu kita tanyakan. Oke, kita mulai saja dari poin yang pertama yaitu apa itu Injil. Saya anggap di sini semuanya percaya bahwa Allah itu ada ya. Kalau mau tahu argumen-argumennya tentang keberadaan Allah itu sebenarnya sudah dibahas di pendalaman Alkitab 2 tahun yang lalu. Bisa dilihat di channelnya YouTube GPT Lumajang, pendalaman Alkitab tanggal 19 Agustus 2020, bisa dicek di sana. Dan by the way nanti kalau sudah selesai, kalau sudah pulang, kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu kita punya
grup WhatsApp, grup kaum muda, bisa ditanyakan di sana. Nanti Kak Daud, Kak Olpi, Pak Hari bisa ikut menjawab, atau kalau memang penting bisa dibuat tema untuk renungan, atau bisa dibawa ke pendalaman Alkitab juga ya. Itu. Ya, jadi saya menganggap kita semua percaya sama Allah itu ada, dan juga kita juga percaya bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan gitu. Nah, di dalam Kejadian Allah itu menciptakan dunia dan manusia dan seisinya itu dalam keadaan yang baik gitu. Bahkan ketika hari terakhir, hari ke-6 itu penciptaan, sesudah manusia diciptakan, Allah bilang segalanya itu sungguh amat baik. Apa itu sungguh amat baik? Yaitu relasi kita dengan Tuhan itu dalam keadaan yang harmonis gitu. Juga relasi kita manusia dengan manusia yang lain itu juga dalam keadaan yang harmonis. Juga relasi manusia dengan alam, dengan hewan itu juga dalam keadaan yang harmonis gitu. Keadaannya bagus, sempurna. Tapi ini tidak berlangsung lama karena manusia berdosa. Dia ditipu oleh iblis, oleh ular. Kemudian memberontak terhadap Allah. Itu adalah dosa ya, memberontak itu dosa. Karena itu Allah yang maha suci itu tidak bisa lagi mempertahankan hubungan dengan manusia yang berdosa, dan hubungannya itu menjadi retak gitu. Bahkan manusia bersembunyi terhadap Allah, tidak mau didekati oleh Allah. Tuh. Sebenarnya bukan orang Kristen saja yang bisa melihat bahwa dunia itu sudah rusak. Di luar Kristen juga bisa melihat tanda-tandanya bahwa dunia itu rusak. Dari mana? Ada 3 macam. Pertama, banyak penyakit. Itu ya. Dari batuk, pilek, sakit kepala, sakit gigi, sampai kanker, sampai COVID yang barusan kita alami sampai sekarang ini. Terakhir saya cek itu 6,4 juta sudah korbannya meninggal di seluruh dunia. Itu yang tercatat ya. Masih banyak yang belum tercatat saya kira ya. Nah, juga banyak tanda kedua itu banyak bencana alam dari banjir, tsunami, angin ribut, itu banyak memakan korban. Yang ketiga yang paling parah adalah manusia itu melakukan banyak kejahatan. Oke. Kejahatan manusia itu contohnya apa saja? Misalnya mencuri, merampok, membunuh, memperkosa, perang gitu ya. Dan kita tuh mungkin berpikir begini, ya itu kan yang jahat-jahat yang di luar sana ya. Saya ini kan enggak seberapa jahat gitu ya. Dan saya ini kan enggak kayak Hitler. Hitler itu kan sudah membunuh orang Yahudi itu 6 juta orang. Itu orang Yahudi saja itu. Dan saya enggak seperti itu. Saya itu kan apa yang saya perbuat itu selalu ada alasannya gitu ya. Dan Tuhan pasti maklum lah gitu. Nah, dosa saya itu ringan-ringan saja, sedikit-sedikit saja. Ya, itu kita tes dulu ya. Di sini Tuhan Yesus ditanya oleh bahwa rangkuman dari seluruh Taurat itu apa sih? Itu dibagi 2, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu, itu yang pertama. Kedua, kasihilah sesama manusia. Dari yang pertama ini aja, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dari sini saja ya, hari ini siapa yang melakukan ini? Kemarin siapa yang melakukan? Minggu lalu, bulan lalu, tahun lalu? Ini sudah bertumpuk-tumpuk ini dosa kita dari sini saja ya. Kemudian bukan yang kita lakukan saja, yang kita pikirkan. Pikiran jahat, cabul, serakah, licik, hawa nafsu, iri, sombong, bebal, itu semuanya menajiskan orang. Bukan cuma yang kita pikirkan saja ya, yang tidak kita lakukan itu juga dosa. Jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, maka ia berdosa. Mungkin kita masih berpikir iyalah ya, tapi enggak maksud separah itu sih gitu ya. Ya itu pikiran kita itu bisa timbul karena kita itu sehari-hari
kumpulnya itu sama manusia-manusia ini yang sama-sama pendosa gitu ya. Jadi kalau dibandingkan sama teman kita, wah aku ini masih baik lah gitu. Kita tuh enggak sadar sebenarnya. Coba kita pikirkan ya, ada enggak satu perbuatan kita yang kita tahu itu salah gitu ya. Dan kita itu malu, mau bilang sama temen itu malu, mau ngaku sama orang tua itu malu gitu ya. Nah, sekarang pikirkan, nanti di pengadilan terakhir di depan tahta putih itu, kita akan berhadapan langsung muka dengan Tuhan yang Maha Kudus dan disaksikan oleh malaikat-malaikat dan kita harus mengaku gitu. Bayangkan betapa lebih memalukannya itu. Dari situ kita bisa lihat ya, kalau dibandingkan dengan Allah yang begitu kudus, kita ini akan merasa begitu kotor, gitu. Celaka, gitu. Karena aku ini najis dan Allah itu suci. Itu yang harus kita sadari ya. Allah itu adil. Semua yang bersalah pasti dihukum. Loh, kok bisa menghukum, kok enggak dilepaskan saja? Itu kan jahat berarti Allahnya. Ya. Menghukum itu sebenarnya enggak jahat. Asal menghukum dengan adil. Itu ya. Jadi kalau diilustrasikan, kalau misalnya kita ada orang datang ke rumah kita, membunuh semua keluarga kita gitu ya. Semua dibunuh, ayah, ibu, kakak, adik semua dibunuh, tinggal kita sendiri aja. Nah, terus pembunuh ini ketangkep dan diadili gitu ya. Terus di hadapan hakim diperiksa sama hakim itu terbukti bersalah. Iya, kamu ini benar-benar penjahat besar. Kamu ini terbukti bersalah. Sekarang kamu lepas saja, pulang, boleh. Enggak apa-apa, enggak tak hukum. Nah, kita reaksinya gimana? Itu. Reaksi kita pasti protes. Wah, itu hakim yang jahat itu. Hakim yang korup itu, seperti itu. Nah, jadi kita tuh sebenarnya tuh tahu di dalam hati kita bahwa keadilan itu adalah baik. Menghukum orang yang bersalah itu adalah baik. Gitu. Ya. Karena apa? Karena kita ini mempunyai gambar dan rupa Allah gitu ya. Walaupun sudah rusak, sudah terdistorsi, tapi kita itu masih bisa mencerminkan sifat-sifat Allah itu, kita itu masih mengerti. Itu. Nah, Allah yang adil ini adalah sesuatu yang baik, tapi juga sesuatu yang buruk karena kita yang diadili dan kita ini bersalah. Dan kalau kita salah, ya pasti dihukum. Hukumannya adalah neraka. Neraka itu adalah perpisahan yang total, perpisahan yang benar-benar final gitu ya, perpisahan yang kekal antara manusia dengan Allah. Allah itu adalah sumber segala sesuatu yang baik. Jadi ketika kita berpisah total dengan sesuatu yang baik, segala sesuatu sumber yang baik ini, kita tidak akan bisa merasakan keindahan, kita tidak bisa merasakan kenyamanan, kedamaian, sukacita itu tidak akan kita rasakan lagi. Tapi yang ada hanya penderitaan, yang ada itu hanya ketersiksaan, kemarahan, kegeraman, keputusasaan, itu yang kita rasakan ya. Nah, itulah yang akan menunggu kita di penghakiman terakhir. Nah, disinilah Injil itu masuk. Injil adalah sebuah kabar baik. Kabar baiknya kenapa? Karena Allah itu selain adil, dia adalah kasih. Nah, tapi adilnya ini harus tetap jalan. Jadi orang yang bersalah tetap harus dihukum, penghukuman harus tetap jalan. Tapi dia kepingin menyelamatkan kita. Gimana caranya? Yaitu dengan turun ke dunia menjadi Yesus, manusia Yesus. Dan manusia Yesus ini hidup dengan sempurna, tanpa cacat celah. Dan dia mati menanggung murka Allah. Mati disalib menanggung murka Allah yang seharusnya ditujukan pada orang-orang berdosa, tapi dia menanggung itu. Kemudian dia bangkit, dan barang siapa yang percaya padanya
akan beroleh selamat, gitu ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saya ini berusaha untuk menggambarkan gitu ya, betapa berbahayanya posisi kita itu, betapa besarnya kasih Allah pada kita, tapi tidak bisa gitu diungkapkan dengan kata-kata, itu tidak bisa digambarkan. Begitu besarnya kasih Allah itu. Tapi saya ingin kita itu bisa sedikit saja bisa memahami gitu ya, besarnya kasih Allah pada kita. Kita masuk ke poin kedua, kenapa kita perlu Injil. Oke. Kenapa kita kok perlu ditolong gitu ya. Apakah kita ini tidak bisa menolong diri sendiri? Itu ya. Sudah, Bu Sony, bentar lagi mulai hari ini sampai saya mati, saya mau berbuat baik terus. Gitu. Itu tidak mungkin sebenarnya, tapi anggap saja mungkin lah. Itu tetap tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Ya, ilustrasinya yang sering dikatakan itu, ya saya ulang lagi ya. Kalau misalnya kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, gitu ya, kemudian dikasih tilang, habis ditilang kita disuruh kembali nanti di sidang minggu depan gitu. Dan kita itu merasa, waduh, saya ini tidak mau ada catatan jahat di kepolisian, saya ingin catatan saya itu bersih. Jadi saya selama seminggu ini saya mau berbuat baik terus menerus gitu ya. Sampai akhirnya sampai hari sidang ketemu sama hakim, ditanya, apakah kamu betul melanggar lalu lintas ini? Betul. Tapi saya itu sudah melakukan sesuatu ini gitu ya, sudah menyumbang ini, sudah memberi ini, bahkan anak-anaknya Pak Hakim ini saya beri uang, saya beri sumbangan gitu. Kira-kira kalau kita minta dihapus tilangnya itu, diberi apa enggak? Ya kalau diberi itu berarti hakimnya itu korup gitu ya. Nah, Allah kita itu bukan Allah yang korup, Allah kita itu Allah yang adil. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa berbuat baik itu tidak menghapus kesalahan kita, gitu ya. Berbuat baik ya silakan, tapi yang salah ya tetap salah, harus dihukum gitu. Yang kita harapkan itu apa sekarang? Adalah seseorang yang menolong kita. Itu satu-satunya harapan kita. Tapi siapa yang bisa kita harapkan? Apakah teman kita, orang tua, atau siapa? Karena orang tua kita itu juga orang berdosa. Dan upah dosa itu maut. Jadi kalau orang tua kita ini harus membayar dengan jiwanya, menerima maut untuk membayar dosanya sendiri. Nah terus yang dipakai buat membayar kita ini apa? Yang dipakai untuk menolong kita apa? Tidak ada. Setiap orang harus bertanggung jawab atas dosanya sendiri. Jadi kita memerlukan seseorang yang hidupnya itu sempurna, dan ini tidak ada di mana-mana, hanya satu di sepanjang sejarah, yaitu Yesus. Itu ya, Yesus ini hidup dengan sempurna dan dia mati menanggung murka Allah tadi, dan kalau kita percaya baru kita mendapatkan keselamatan itu. Tuh. Ketika kita mendapatkan keselamatan itu, nanti di waktu penghakiman terakhir kita akan beroleh hidup yang kekal, hidup dalam relasi yang harmonis dengan Allah, sumber segala sesuatu yang baik, juga dengan orang-orang kudusnya, itu ya. Jadi coba kita ringkas lagi dari awal sampai yang sekarang ini yang kita pelajari, bahwa Injil itu kalau kita ringkas apa sih? Injil itu adalah rencana Allah. Rencana Allah ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu retak. Gitu. Tapi Allah ini kepingin memperbaiki hubungan itu dengan jalan mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi tebusan bagi orang bersalah. Nah, barang siapa yang percaya padanya akan beroleh keselamatan, gitu ya. Dan semua perbuatan-perbuatan kesempurnaan Yesus selama hidupnya itu akan dipakaikan pada kita, orang yang percaya. Jadi ketika Tuhan Allah memandang kita,
yang terlihat itu bukan kebobrokan kita, tapi yang terlihat itu adalah kesempurnaan Yesus yang diselubungkan pada kita. Tuh. Oke, sekarang kita sampai pada poin yang paling krusial menurut saya ya, sudahkah kita selamat? Saya minta tolong muda remaja untuk tetap fokus ya. Saya ini bukan pembicara sebenarnya ya. Saya ini tidak pernah dilatih untuk berbicara. Saya minta tolong supaya kita berusaha fokus gitu ya, karena saya tidak pandai bicara. Sudahkah kita selamat? Nah, kita kan sudah tahu apa itu Injil. Kita sudah tahu bahwa kita butuh Injil. Dan kita sudah percaya bahwa Injil itu benar gitu. Tapi kita itu masih belum selamat. Kenapa? Ilustrasinya gini, kalau kita misalnya kepingin berangkat dari Surabaya ke Jakarta, naik pesawat. Kita sudah tahu pesawat itu apa, pesawat ini tipenya apa, gunanya pesawat ini apa. Kita tahu pilotnya ini siapa, ya, jam terbangnya gimana. Kita tahu maskapainya ini terpercaya. Bahkan maskapainya ini sudah memberikan tiket gratis, tinggal diambil aja ini tiketnya. Ya. Kita sudah percaya bahwa ini pasti akan membawa kita ke tujuan. Tapi kita tidak mau mengambil tiket itu dan masuk ke dalam pesawat itu, ya sampai kapanpun kita tidak akan sampai ke tujuan. Gitu. Jadi percaya yang dibilang di sini ini, yang menyelamatkan itu percaya itu bukan percaya sekedar setuju, gitu ya. Bukan sekedar wacana, tapi percaya yang dimaksud adalah beriman kepada pribadi Yesus itu. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita sudah percaya dan kita harus mengaku dengan mulut. Ya. Mengaku dengan mulutnya apa sih? Apakah orang itu bilang, ya Tuhan saya percaya, terus kita selamat? Ya tidak mungkin. Tuhan itu tidak bisa, bukan Tuhan yang bisa dipermainkan gitu ya. Jadi kalau kita berkata, Engkau adalah Tuhanku, itu artinya apa? Itu artinya kita menganggap Tuhan itu adalah bos kita gitu ya. Kita kan dulunya kan berdosa, memberontak. Memberontak itu apa sih? Kalau ada raja, ada rakyatnya memberontak, itu artinya saya tidak mau diperintah sama kamu, saya kepingin bikin pemerintahan sendiri saja. Gitu. Jadi kalau kita mau mengaku bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan kita, maksudnya itu kita harus menempatkan diri kembali di bawah otoritas Tuhan. Kita tuh menyerahkan diri kita pada Tuhan. Itu maksudnya. Mempercayakan diri. Jadi percaya bukan sekedar percaya, tapi mempercayakan diri kita pada Tuhan. Dan ini tidak bisa dipaksa, tidak bisa pura-pura, tidak bisa dibuat-buat, harus tulus, gitu ya. Dan juga tidak bisa karena kita suka sama pendeta pendeta tertentu, terus pendetanya ini ngajak, ayo serahkan dirimu, terus kita, oh ya saya serahkan diri. Enggak, fokusnya tetap harus pada Kristus, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ada yang belum menyerahkan diri pada Tuhan dan kita merasa tergerak pada Tuhan, cari waktu untuk mengaku dosa-dosamu. Gitu ya. Katakan pada Tuhan, aku ini orang berdosa Tuhan. Tapi Engkau sungguh mengasihi saya. Saya percaya Tuhan, Engkau mati buat saya. Engkau telah bangkit. Dan sekarang saya mau menyerahkan hidup saya. Engkau menjadi otoritas di atas saya. Engkaulah yang berdaulat di atas saya. Roh Kudus melahirbarukan kita pada saat itu ya. Kita dianggap menjadi ciptaan yang baru. Dan kita dianggap menjadi anak-anak Allah. Ini bukan berarti kita itu sudah suci, sudah sempurna. Saya kira ya dari Bapak Gembala sama Pak Hari
Kak Daud, semuanya kita semuanya, terlebih saya ya, itu masih bergumul dengan dosa gitu ya. Tapi kita itu tidak sendiri, sudah ada Roh Kudus yang menyertai kita, memberi kekuatan pada kita. Dan kita itu akan diberi suatu rasa haus akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya Allah itu sendiri. Dan kita itu ingin bergaul dengan Tuhan. Juga kita akan diberi keinginan untuk tidak terus-menerus berdosa. Kita bisa jatuh, tapi kita tidak mau berkubang terus di dalam dosa kita. Kita itu kepingin pergi dari dosa itu, menjauh dari dosa. Bukan karena kita itu takut dihukum gitu ya, tapi karena kita itu sudah merasakan kasih Allah. Karena kita tuh tidak mau menginjak-injak korban Kristus. Relakan diri kita itu untuk diubah. Semoga Tuhan menjadikan kita saksi-saksinya di mana-mana kita berada ya, untuk kepada orang tua kita, kepada anak kita kelak, kepada teman-teman kita, kiranya kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan lagu, saya undang pemain musik. Seperti yang kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak. Yuk kita sama-sama berdiri. Yang menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah saudaraku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku,
ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Selanjutnya saya serahkan pada Pak Hari. Puji Tuhan, saudara kaum muda remaja yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kosoni. Begitu sangat baik, begitu sangat indah yang kita dengarkan. Sebab sekali lagi, ya inilah pemakaiannya Tuhan untuk kaum muda remaja. Tuhan bisa pakai siapa saja untuk bisa memberitakan firman Tuhan. Dan kita menjadi satu kebanggaan bagi kita semua bahwa Tuhan juga memakai siapa saja yang punya kerinduan untuk dipakai Tuhan, terutama dalam menyampaikan firman Tuhan. Kita sudah sama-sama mendengar tadi bahwa interaksi antara manusia dan Tuhan dulu tercipta dengan baik, tetapi oleh karena manusia tadi itu dimulai dengan mendengar suara asing, itulah suara ulat, maka hubungan interaksi itu sudah tidak ada lagi. Maka kehidupan manusia yang dulu seharusnya sungguh teramat baik menjadi tidak teramat baik lagi, menjadi dalam suasana kutukan tadi seperti yang disampaikan Kusoni, tangisan, kegeraman, amarah, penderitaan, air mata dan lain sebagainya. Tetapi melalui kedatangan Tuhan Yesus, Tuhan ingin kembali merestorasi interaksi antara manusia dengan Tuhan, Tuhan dengan manusia, dan juga sebaliknya, manusia juga dengan manusia dan manusia dengan lingkungan. Ini hasil pekerjaan daripada Injil, yaitulah yang disebutkan tadi kabar baik. Siapa Injil itu? Yaitulah yang kabar baik melalui pribadi Yesus itu sendiri. Dia harus rela ke dunia ini untuk itu tadi, merestorasi kembali hubungan antara manusia dan Tuhan, supaya manusia nanti tidak diadili di pengadilan tahta putih, tapi bisa masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun damai, bahkan sampai di dalam Yerusalem. Itu kerinduan Tuhan bagi kita. Makanya bersyukur kaum muda remaja, dengan kita sudah mengenal Tuhan Yesus, sekali lagi itu anugerah Tuhan yang besar bagi kita. Makanya pegang dengan sungguh-sungguh pribadi Yesus, jangan sampai dilepaskan atau sampai jangan dikorbankan dengan apapun juga, terutama kaum muda remaja ini. Sebab bahayanya kaum muda remaja nanti kalau menghadapi tekanan atau menghadapi, maaf permisi ya, tekanan paksaan mungkin bisa melawan. Tapi kalau saat menghadapi rayuan, ini yang bahaya. Saat menghadapi rayuan ini yang paling bahaya kaum muda remaja. Mungkin kita dirayu dengan apa saja, dengan jodoh, dengan pekerjaan, dengan apa saja, sehingga nanti gampang untuk lepas itu. Tapi kalau bersyukur, kita betul-betul memegang Yesus sebagai juru selamat kita. Dia yang membawa kita itu kekal, dan kita pegang itu dengan sungguh-sungguh, kita akan dibawa kembali hubungan yang baik bersama dengan Tuhan sampai kita dibawa ke surga. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Itulah Tuhan rencana-Mu yang indah bagi kehidupan kami manusia yang berdosa ini Tuhan. Engkau ingin mengembalikan kembali hubungan yang sudah rusak itu Tuhan. Engkau ingin kembalikan semuanya itu agar kami mempunyai hubungan yang intim bersama dengan Engkau. Itulah hubungan yang tidak pernah terpisahkan oleh apapun juga Tuhan. Melalui pemberitaan firman ini Tuhan, kehidupan yang masih muda ini biarlah semakin hari ditambah-tambahkan pengertiannya, pengenalannya akan Engkau, sehingga Tuhan pribadi daripada Engkau, pribadi yang sebagai juru selamat kami, tidak akan kami korbankan dengan apapun juga Tuhan. Bahkan kami tetap berpegang teguh kepada Injil kebenaran, bahkan sampai Injil, oh Tuhan, yang membawa kami mulia, Injil kemuliaan itu yang bisa membuat kami selalu disucikan, bahkan sampai disempurnakan lewat pedang firman-Mu yang senantiasa selalu Tuhan menyatakan segala kesalahan kami, mendidik kami sampai ke dalam jalan kebenaran daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan saat ini semuanya ada di dalam kehidupan kami, bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan.
Sehingga kehidupan kami sekali lagi yang masih muda ini Tuhan, biarlah Tuhan pakai semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu, terutama dapat menjadi saksi-Mu di keluarga kami, lingkungan masyarakat kami, bahkan sampai kami bisa menjadi terang dunia Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kusoni yang sudah memberitakan firman Tuhan, biarlah semakin hari Tuhan pakai tamparan hikmat marifat yang daripada Tuhan, sehingga Tuhan dalam pelayanannya semua dapat memenangkan banyak jiwa, banyak juga jiwa yang dikuatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa buat khususnya perkembangan kaum muda remaja di tempat ini, biar Tuhan sendiri yang semakin hari menambah-nambahkan jiwa yang baru, jiwa yang lama kuatkan teguhkan, jiwa yang sudah undur kembalikan mereka semua, agar kembali mereka boleh beribadah melayani Kau dengan setia, nama-Mu dipermuliakan, mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak yang saat ini juga masih sekolah dalam perguruan tinggi juga, Tuhan tolong semua Tuhan. Biarlah Tuhan juga semakin hari menambah-nambahkan kepandaian yang daripada Tuhan, supaya mereka juga dapat berhasil dalam studinya, memperoleh nilai yang baik, naik lulus, dan nama-Mu dipermuliakan. Yang masih juga mencari sekolah perguruan tinggi, bahkan juga mencari pekerjaan, Tuhan tolong semua, Tuhan buka jalan, Tuhan berikan sekolah perguruan tinggi, bahkan juga pekerjaan yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu juga yang saat ini yang buka usaha, bekerja juga, Tuhan tolong semua, Tuhan berkati di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin sulit ini Tuhan. Biar berkat-Mu yang dari surga senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Kami selalu bisa mengucap syukur dan bisa menjadi berkat bagi orang lain pula. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami berdoa buat anak-anak-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan tolong semua, berikan kesembuhan yang heran. Bilur-bilur-Mu tetap berkuasa untuk menyembuhkan, bahkan sampai menyempurnakan kesehatan yang sempurna. Yang dalam masalah, Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Yang dalam pergumulan berat, Tuhan berikan jawaban-jawaban yang pasti. Yang kekurangan, Tuhan cukupkan. Yang kesusahan, Tuhan hiburkan. Bahkan yang mengalami kelemahan, kuatkan iman pengharapan kasih-Nya hanya kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga, tak lupa kami berdoa buat bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan berkati dengan damai sejahtera, agar kami dapat beribadah melayani Engkau dengan aman dan tentram. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang kaum muda remaja yang dikasihi Tuhan, biarlah kiranya berkat, rahmat, damai sejahtera serta kasih-Nya di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.